Jadi menurut saya afirmasi ini udah old school nih, udah kuno gitu Iya ya. Ini iya. cara banyak motivator ngajarin dulu yang sebetulnya cenderung memunculkan resisten. Banyak orang nggak berani menginginkan sesuatu loh. Banyak orang tidak merasa layak menginginkan yang kita inginkan. Sama-sama belum punya nih, Yes yes yes. Iya iya gitu. iya, betul betul Sama-sama betul. belum dapet nih Mhm goals-nya. mhm. Tapi ada orang yang ya kayaknya nggak layak deh minta kayak gini sama Mhm Tuhan. mhm Mungkin dia mhm. masih ngerasa bersalah, ngerasa nggak layak, ngerasa takut, ngerasa nggak mampu, ngerasa Mhm nggak pantas. mhm Sesimpel mhm itu. mhm. Tapi ketika kita berani menginginkannya tanpa ada perlawanan dalam hati, itu perlu Mhm. bersyukur. Welcome back teman-teman, kembali lagi bersama saya Teguh Hanso Pansuri dan Fadli, Fadilah welcome back Ahmad. ya. Oke. Selamat datang kembali. Asik. Oke, Mas Fadli langsung Oke, aja ya, kita ngobrol-ngobrol yang masih viral ini tentang afirmasi Mas Fadli, ya. afirmasi. Nah, beberapa waktu lalu, masih deket-deket lah, masih selang beberapa hari yang lalu lah, itu ada, artis kita, Marcel ya, Oke. beliau membocorkan afirmasinya gitu ya, di Instagram-nya gitu. Dan afirmasinya itu terjadi di tahun 2018 kalau nggak salah gitu ya, 2018. Udah Ke sekarang udah udah hampir 8 tahun ya. yes, ya. Setuju 8 tahun yang lalu, oke. Nah, dan itu, menurut saya sih sudah 90 atau 80%-nya sudah terbukti gitu ya, dan Terwujud. terwujud gitu. Alhamdulillah, apa Oke. 100% saya nggak tahu Jadi itu ya. dream list ya, Yes, apa, list benar. impian dia ya, Betul oke. betul betul. Nah, yang menarik di sini adalah dia menulis itu dalam keadaan saat itu yang nggak tahu ini benar terjadi atau enggak ya, itu bisa terwujud enggak ya. Istilahnya mungkin lebih kasarnya Nggak lagi, kepikiran nggak jalannya. kepikiran, bener bener nggak kepikiran dan ya saat itu dia memang miskin miskin banget kayak gitu ya, Oke oke. miskin banget. Sampai dia pernah cerita bahwa dia pernah jadi apa tuh, apa ya, ya pokoknya kerjaan yang sangat-sangat ini dah, sangat-sangat Oke. inilah gitu ya. Jadi, dia melakukan hal itu gitu dan dia tulis afirmasinya tersebut, mungkin teman-teman bisa aja cek di Instagram beliau gitu ya, dan semuanya terwujud. Nah, ini gimana Mas Fadli tentang afirmasi? Kok bisa seorang Marcel tadi ya kan, seorang, beliau ini menulis impian-impiannya di dalam sebuah kertasnya gitu, dan bisa terwujud gitu? Ah. Sebetulnya nggak sesederhana itu ya teman-teman Mhm ya. mhm. Nggak sesederhana Anda tulis apa Tulis, aja yang iya. Anda mau terus kejadian, Betul, mhm. gitu. Nah dalam contoh kasusnya Marcel dan banyak banget ya, orang yang sudah saya lihat perubahan hidupnya, ini terjadi 2 hal Mas Teguh. Ada orang yang nulis tapi nggak dapet apa-apa sama sekali, Oh, oke. ada orang yang nulis dan hampir 100% terwujud, Mhm selalu mhm. begitu. Mhm Dan mhm. bukan kebetulan, tahun depan diulangin kejadian, tahun depan diulangin kejadian. Oke, Di heeh. sebagian besar tim kita juga kan sama, Yes ya yes yes kan? yes yes. Ketika kita ngomongin tentang dream building, terus kita bikin session untuk dream sharing, kan kayak Betul, gitu ya. heeh. Tidak pernah tidak, selalu minimal 30% Betul tercapai. betul, Di heeh. tahun berikutnya Iya. langsung, kalau dikasih waktu 3 tahun, ya kayak gitu, hampir Mhm. 100% Hampir tercapai, 100%, benar benar. gitu. Mhm. Nah, yang membedakan adalah teman-teman, bukan list impiannya, Mhm. tapi tentang saat kita menulis, seberapa kita meyakini rasa tercapainya. Oke, mhm Gitu. mhm. Karena, kalau tanpa rasa teman-teman ini namanya ngayal. Ngayal, oke, iya 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 Anda iya. tahu Betul ini betul betul. menarik, tapi di kepala Anda ada di dalam kuadran yang tidak mungkin terwujud, Mhm udahlah. mhm Nah mhm gitu. mhm. Tapi, eee buat impian yang ditulis dengan, urutan di mana teman-teman semakin menulis, semakin memiliki rasa gitu Mhm ya. mhm. Nah rasa ini muncul dan ini memindahkan dari kuadran tidak mungkin ke kuadran mungkin Mhm atau mhm. bahkan pasti, Pasti, iya iya iya. gitu. Kita pernah bahas sebelumnya Ya itu ini ya, kita betul. pernah bahas sebelumnya Betul gitu betul kan, betul. tinggal gimana teman-teman ngerasainnya. Mhm mhm. Nah, apa yang terjadi sama teman kita ya Mas Marcel nih ya, ini kondisi di mana dia hari itu pasti nih saya bisa bilang, Mhm. itu nyampe ke level rasa Mas Teguh. Oke, Jadi dia heeh. bergetar, frekuensi energi diri dia bergetar saat dia nulis itu dalam posisi dia sangat yakin ini mungkin terwujud, Mhm gitu. mhm mhm mhm. Di level mungkin, kalau nggak dia yakin di level pasti mungkin bisa jadi juga, Mhm gitu mhm ya. Jadi mhm dia mhm. ngerasa antara mungkin atau pasti, tidak terelakkan. Bahkan dia nggak pengen lagi pun atau dia, lupa pun Mhm. tetap terwujud, Tetap gitu terwujud kan. ya, Kalau di heeh. kuadran yang tidak terelakkan ini kan lebih Yes ngeri yes, lagi iya. keyakinan gitu kan. Iya betul. Nah, Marcel tuh pasti ada di kondisi itu, Mhm gitu. mhm Dan, mhm.
aturan mainnya teman-teman nih supaya kita tahu ya dalam hidup ini itu selalu di dalam kondisi seperti itu. Dimana apapun yang kita rasakan di masa lalu yakini dan bayangkan sampai di level rasa di masa Yes, lalu iya. terwujud jadi realitas kita hari ini. Jadi siapapun Anda, apapun kondisi teman-teman hari ini ya, semua energi di sekitar diri kita, energi yang saya maksud itu maksudnya ya uang ya. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Jumlah uang di rekening Anda, misalnya jumlah aset yang Anda miliki, kebaikan hubungan Anda dengan semua manusia, sesama makhluk hidup lainnya gitu ya, hewan peliharaan, tumbuhan dan lain-lain. Terus pengetahuan atau skill dan knowledge yang Anda miliki gitu ya, apalagi mindset Anda hari ini gitu, Yes, yes, yes. spiritualitas Anda hari ini, Betul, semua betul. energi ini terwujud karena apa yang Anda yakini jadi value diri Anda di masa lalu. Oke, Gitu. oke, 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 Nah yang oke. menarik kalau kita afirmasi, Mhm. afirmasi yang sampai level rasa, nah ini Mhm. perlu digaris Iya, bawahin nih ya. iya. Jadi bukan cuman saya kaya, saya kaya, Oke, saya oke, kaya. oke. Habis Nah, iya itu benar, benar. leyeh-leyeh gitu kan ya nggak Benar, bisa benar, benar, gitu. benar. Beneran saya kaya sampai tidak ada lagi bagian dalam diri kita yang berkata, "Alah masa iya nyampe?" gitu. Iya. Nggak gitu. Kita bener-bener excited gitu ya. Berencana kayaknya pengen bener-bener yang, "Wah ini asik banget kalau nyampe nih. Gila kok kayaknya mungkin." Wah. Nah kalau udah ngerasa kayak gitu teman-teman akan ada di kondisi di mana teman-teman bergetar dengan energi yang berbeda dibanding energi Anda hari ini. Frekuensinya beda. Dan ketika frekuensinya beda, semesta ngebaca sesuatu yang perlu dirubah. Tuhan ngelihat anak ini pengen berubah nasib nih, Yes, gitu. betul. Ya udah. Habis itu ketika kita terus-menerus pertahankan ini terus, keinginan baik ini terus-menerus disyukuri, diinginkan, dijalani gitu ya. Terus muncul dalam prosesnya. Realitas kita besok itu terwujud berdasarkan apa frekuensi yang kita rasain hari ini. Saat itu gitu, betul, betul, Yes, betul, 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 gitu. betul. Dan ya kalau misalnya 2018 ke hari ini 2025 ketika video ini kita rekam, ini dalam kondisi yang udah cukup waktu untuk mewujud menurut saya. Betul. Karena biasanya kita cuma perlu kasih waktu 2, 3, 4 tahun, 5 tahun tuh udah lama banget. Untuk sebuah keinginan yang menurut kita masuk akal untuk dicapai itu terjadi. Yes, 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 Gitu. yes, yes, yes. Seberapa besar pun. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka ngotakin gitu kan. Iya. Oh, nanti ini kalau misalnya AC baru mungkin cepet lah Cepet ya, lah, ganti benar, motor benar. mungkin cepet lah. Tapi kalau Pajero kayaknya Nanti. nanti agak lama gitu Agak ya. lama, betul, Jangan betul, dikotakin gitu. betul, Tuhan betul. tuh nggak susah buat dia. Tidak sebatas Ngasih pemikiran motor Anda gampang, gitu ya, ngasih benar. Pajero gampang kan gitu ya. Benar, benar. Nggak seperti pemikiran kita yang Benar, terbatas benar. gitu, nggak gitu. Betul, betul, betul. Nah, yang terjadi sama Marcel itu kondisinya gitu, teman-teman. Jadi dia dalam kondisi di mana dulu dia sadar bahwa apa yang dia miliki hari itu dulu di 2018 itu memang karena apa yang dia rasakan dan inginkan dan benar-benar sampai di level rasa di hari-hari sebelumnya gitu. Setelah dia hadir dan mulai mempercayai mimpinya, seketika itu juga mulai berproses tuh. Mesin pabriknya mulai create produknya. Menggetarkan alam semesta tadi ya, benar. Mulai ini. menggetarkan Benar, ars gitu. Wah ini harus dikasih nih kan Iya, gitu ya iya, kata iya. Tuhan kan. Dan ya perlahan pasti nggak langsung di 2025 semuanya. Pasti kan di Yes, tahun yes, berikutnya, yes, tahun yes. berikutnya, tahun berikutnya mulai mewujud gitu. Tinggal teman-teman sekarang coba bayangin teman-teman, mungkin banyak di antara teman-teman yang subscribe di channel ini ya, yang pastinya pernah bikin dream book. Dream book, Pastinya yes. pernah bikin list impian gitu kan. Betul. Atau beberapa teman-teman yang udah ikutan workshop kita gitu ya. Saya pernah pandu Anda untuk bikin 3 MIQ, 3 Yes. most important question. 3 pertanyaan paling penting yang harus dijawab dalam hidup gitu ya. Ini perlu saya share nggak nih ya di YouTube ya? Coba komen. Nah, ketika teman-teman menjawab apa yang harusnya teman-teman wujudkan dalam hidup Anda, apa impian yang pengen teman-teman inginkan, goals atau visi hidup, Anda ngerasain hidup di masa ketika itu tercapai nggak? Bisa nggak ngerasain itu nyampe? Gitu. Kalau Anda ngerasain itu nyampe, yang muncul di hati itu pasti perasaan happy, Yes. perasaan syukur, perasaan bahagia gitu ya, perasaan riang gembira, perasaan Yes. yang narik duit, Betul, justru yang betul. narik rezeki gitu.
Jadi ini yang terjadi gitu. Secara ilmiah penjelasannya itu teman-teman. Ketika teman-teman bergetar dengan apa yang teman-teman inginkan Mhm, itu terjadi, mhm. itu mendekat dan beneran terjadi. Oke, Gitu. oke. Nah, mungkin Mas Fadli ya, ada banyak teknik ya tentang afirmasi gitu. Yang saya tahu bahwa afirmasi itu perlu diulang-ulang juga gitu. Iya. Kalau misalnya, sebelum tidur, mungkin sesudah tidur gitu kan. Atau mungkin kalau kita di Kedamaian ID ada nggak teknik yang bisa mempercepat atau mempermudah afirmasi ini bisa terwujud Oh gitu? ada Mhm, teman-teman. Nah ini dia. eh Boleh setuju boleh enggak ya teman-teman ya. mhm, Menurut saya afirmasi yang sifatnya hanya satu kalimat statement itu cenderung berat untuk diterima sama bawah sadar kita mhm. kalau kondisinya gapnya jauh banget sama keadaan kita sekarang Oke, gitu. mhm. Misalnya nih ya, Mas Teguh berafirmasi bahwa nanti malam saya akan tidur lebih cepat, saya Oke. bisa tidur nyenyak. Mungkin itu gampang Iya, iya. gitu ya, nggak ada perlawanan. Oh ya Mhm, bisalah pastilah gitu mhm, kan. mhm. Apa yang mungkin menggagalkan? Kan kayaknya nggak ada, pasti terjadi. Mhm, mhm, mhm. Tapi ketika Mas Teguh bilang, "Tahun ini sebelum tahun berakhir saya punya income 100 juta sebulan." Oke. Mulai tuh ada bisikan Ada kan, bisikan, "Ah, ada masa?" sedikit Oh, penolakan iya, bisa iya, jadi iya, kan, iya, ada heeh. bagian diri kita yang, "Apa iya?" Gitu. Resisten ya, resisten seperti itu. Betul, 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 Iya. betul, betul, betul. "Alah bulan ini aja berapa?" Kan. Mulai ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah teman-teman, saya mulai ngajarin ke banyak teman-teman kalau misalnya Anda bisa menggunakan kalimat afirmasi itu diganti jadi pertanyaan. Mhm, Karena kalau hanya statement, selalu ada bagian dari diri kita yang kalau afirmasi gapnya jauh dengan apa keadaan kita hari ini, mhm, itu mhm, cenderung tidak dipercaya. mhm, mhm. Masalahnya ketika bawah sadar kita aja nggak percaya, nggak akan Nggak action akan, kitanya. yes, betul. Kitanya nggak akan action based on ide itu Mhm, gitu. mhm. Apa ya cara yang bisa dilakuin untuk ngasilin 100 juta? Kalau Mas Teguhnya percaya, dia akan action, dia akan semangat. Wih, Bener. 100 juta mungkin nih kan gitu. Mhm, mhm. Tapi kalau misalnya 100 juta, ya keren sih, tapi ya orang lain kali gue mah kayaknya nggak mungkin. Dia nggak akan cari cara. Mas Teguh Yes, nggak yes, akan yes, yes, action yes, kan yes, yes, gitu. Nah yes, itu yes, yes, bedanya yes. teman-teman. Nah tapi ketika teman-teman ganti dengan pertanyaan, nah ini teknik yang menarik ya. Mhm. Teman-teman ganti misalnya, kenapa ya saya kok bisa dapat 100 juta sebulan? Iya, Nah, iya, 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 iya. teman-teman akan mulai mencari jawabannya. Mhm, Dan mhm, jawabannya pasti selalu positif. mhm, Karena mhm. gua rajin mungkin, gitu Yes, kan. yes, yes. Karena gua ganteng. Ya Mempengaruhi ya kan boleh ternyata. aja ya, kenapa gua ganteng banget ya sampai dikasih 100 juta sebulan gitu kan. Iya, iya, iya. Atau karena apa, Oh, karena value diri karena gua yang lebih bagus value nih. diri yang lain, Mhm, iya mhm, mungkin gua lebih cerdas dibanding orang rata-rata mhm, misalnya, lebih mhm, pede mungkin, mhm, atau mhm, karena emang Tuhan sayang banget sama gua, mhm, gitu ya. mhm. Apapun jawabannya teman-teman pasti sepakat. Pasti Dan positif tidak ini ya. penting apapun jawaban yang muncul dari pertanyaan itu adalah keyakinan baru yang teman-teman bisa install. Mhm, Selalu mhm, seperti itu, kalau mhm, itu selalu yang muncul selalu hal baik ya. mhm, Nah, itu lebih baik daripada statement afirmasi. Jadi mhm, menurut saya afirmasi ini udah old school nih, udah mhm. kuno gitu Iya, ya. Ini iya. cara banyak motivator ngajarin dulu yang sebetulnya cenderung memunculkan resisten gitu. Mhm, Tapi mhm. kalau dengan pertanyaan yang ditanyakan terus-menerus, teman-teman bahkan bisa bikin itu jadi sebuah ini ya, sebuah print out gitu bisa Mhm, mhm. tempel kan di meja kerja atau di dinding di mana Anda bisa lihat tiap hari atau Iya, iya, jadiin iya. wallpaper handphone. Yes, yes. Kenapa ya saya layak dapat 100 juta sebulan gitu. Mhm, Nah itu mhm. dipertanyakan terus kebawa mimpi bahkan nggak apa-apa, biarin aja. Satu titik teman-teman akan mulai yakin bahwa Anda itu value dirinya 100 juta sebulan. Oke, oke, Gitu. oke, oke, Ini oke. level yang lebih lanjut nih ya tentang bagaimana teman-teman bisa membangun kalimat afirmasi. Afirmasi, betul. Gitu. Ini kalau misalnya kita lihat jadinya jauh beda banget ya Mas, antara kita mempertanyakan ya, identitas berarti ya, itu kan Yes. mempertanyakan identitas kita. Ya. Dan dibandingkan dengan kalimat yang mengafirmasi, saya kaya, saya apalagi, saya sehat, saya yes, Yes. ya gitu ya. Ya, gitu. Kalau misalnya kalimat itu saya sehat, disandingkan diucapkan sama teman-teman yang dalam tanda kutip mungkin masih kurang sehat gitu ya kan. Iya. Oh, ini saya Atau sehat aduh gimana ya gitu ya. Bener, kemarin bener, gerimis bener, bener. dikit aja pusing gitu Pusing, kan. masuk angin, dikerokin gitu ya. Oke, oke, Pulang oke. agak kemalaman panadol gitu kan. Iya, iya, iya. Akan berlawanan gitu Akan dengan berlawanan, bener. identitas diri saya sangat sehat misalnya Mhm, gitu. mhm, Nah, mhm. tapi ketika teman-teman tanya dengan kenapa ya saya kok orangnya sehat gitu. Mhm, Kenapa ya mhm, saya punya mhm. kesehatan yang sempurna. Nah, itu kan belum ya teman-teman. Mhm, mhm, Dalam kondisi belum teman-teman menuju. mhm, Dan dalam mhm. kondisi menuju kita perlu fokus sama energi positif menuju. Kalau teman-teman I see. kebagi-bagi sama energi lain yang menghalangi kan jadi nggak kencang powernya untuk Yes, naik yes, yes, yes. gitu.
menurut saya pertanyaan yang kita sampaikan dengan kata kenapa juga tadi itu adalah salah satu bentuk syukur kita juga berarti. Ya Betul. kan? Syukur yang belum terjadi dan itu mah sebenarnya DP lebih itu baik namanya. ya, benar ya Mas ya. Lebih baik Bersyukur daripada duluan, iya. syukurnya setelah terjadi kan gitu Yes, ya. betul. Contoh kayak misalnya syukur yang belum terjadi. Kadang kita saya sering banget jual, entah jualan apa gitu ya, jual motor, jual rumah misalnya kan, properti misalnya kan, jual properti itu. Kita berpikirnya ya Allah mudah-mudahan ini terjual gitu ya. Terjual, oke, terjual ya kan. Malah kita sempet turunin harga di harga yang seharusnya gitu. Nah setelah rumah itu terjual, malahan banyak yang nawarin, ada rumah yang dijual enggak kan gitu ya. Nah artinya ketika kita mengatakan bahwa menjual rumah yang pertama tadi kita berharap sama Tuhan, kita belum bersyukur kan gitu. Tapi ketika rumahnya sudah terjual, kita sudah bersyukur gitu. Yes. Allah Tuhan lebih membawa orang-orang kepada kita gitu kan. Ya. Ini ada orangnya gitu ya. Betul. Jadi ya perlu dua pihak. Enggak cuma sekedar kita minta terus diem. Tetap usaha juga Betul. perlu muncul dalam prosesnya, show up in the process gitu. Mas Teguh tahu nggak, beberapa waktu terakhir ini mungkin udah cukup lama ya, ketika kita doa bersama, dimanapun doa saya selalu sama. Oke. Saya selalu sama. Kan biasanya gini ya, kita meeting doa dulu kan gitu ya, misalnya atau kita mau mulai sebuah project kita doa bersama dulu kan kayak gitu ya. Nah mungkin doa-doa yang selama ini kita tahu, seringkali saya kurang nyaman belakangan ini ngerasa kalau itu tuh kayak perintah aja gitu. Ya Allah lancarkanlah project kami, ya Allah mudahkanlah, ya Allah ini bikin dong project kita ini laku dijual misalnya kayak gitu-gitu kan. Nah belakangan doanya tuh saya rubah. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih atas keinginan baik semua orang di tim ini dan izinkan kami untuk mampu mewujudkan keinginan baik ini gitu. Jadi Tuhan tuh cuma perlu kasih izin aja. Selama dia mau ngelakuin kerjanya dan melakukan dengan cara yang benar ya, do the best, tetap naikin kepantasan dia untuk sukses, dia selalu belajar upgrade diri dan seterusnya, maka terwujud keinginan baiknya gitu. Jadi doanya lebih ke bersyukur ya. Terima kasih atas karunia keinginan baik dalam hati. Belum terjadi nih. Fakta kalau kita dikasih keinginan, menurut saya itu karena Tuhan mengizinkan itu masuk ke dalam hati kita. Gitu. Tuhan mengizinkan, kita berani menginginkannya. Itu menurut saya perlu diucapkan terima kasihnya sama Tuhan. Karena banyak orang gak berani menginginkan sesuatu loh. Banyak orang tidak merasa layak menginginkan yang kita inginkan. Sama-sama belum punya nih. Yes. Gitu. Ya, Sama-sama belum dapat nih goalsnya. Tapi ada orang yang ya kayaknya gak layak deh minta kayak gini sama Tuhan. Mungkin dia masih ngerasa bersalah, ngerasa gak layak, ngerasa takut, ngerasa gak mampu, ngerasa gak pantas. Sesimpel itu. Tapi ketika kita berani menginginkannya tanpa ada perlawanan dalam hati, itu perlu bersyukur. Oke. Itu udah setengah jalan ya. Udah diproses barangnya. Langsung diproses gitu. Bener. Sudah dalam pengiriman itu. Okay. Ini mungkin akan berbeda ya teman-teman ya. Akan berbedanya gimana? Berbeda dari kok kayak gitu ya bisa. Ternyata bisa seperti itu ya gitu ya. Ternyata bisa memintanya dengan cara seperti itu ya. Oke, istilahnya kalau misalnya kita minta ya sama orang tua atau sama siapapun gitu misalnya dengan nada seperti itu, dengan cara seperti itu, sepertinya ya udah deh ini kayaknya memang anak ini butuh deh. Ini memang anak ini perlu kan gitu. Bener gitu kan. Kita ada beda dua anak aja yang minta sama kita. Satu minta dengan Mas Fadli kasih duit dong misalnya gitu kan. Dengan anak yang makasih ya Mas Fadli, kalau Mas Fadli kasih duit saya akan terbantu. Kan kayaknya ini kan beda ya bahasanya kayak beda. Gini aja lah. Kan jadi gitu. Nah Tuhan juga gitu, walaupun dia yang nggak akan sesempit itu ya pasti ya. Dia maha pengasih, maha penyayang tanpa syarat. Tapi ini bisa nyalip antrian menurut saya. Karena ada rasa syukurnya tadi gitu ya. Karena bersyukur duluan tadi. Setuju. Rasa syukur itu memang nyalip antrian Mas Fadli. Betul. Oke. Oke, thank you Mas Fadi. Jadi ya teman-teman ya, untuk afirmasi sebenarnya banyak tekniknya ya teman-teman ya. Teknik yang kita sampaikan di podcast kali ini itu adalah teknik yang ala kedamaian teman-teman. Ala kedamaian ya. Gitu ganti dengan pertanyaan. Ganti dengan pertanyaan. Yes, kalau misalnya memang teman-teman nyaman dengan cara teman-teman dalam afirmasinya, yes, gunakan itu juga boleh. Oh gitu iya, nggak apa-apa. Yang penting balik lagi ke rasa ya teman-teman ya. Apapun tekniknya teman-teman, ini kita ngomongin secara universal ya teman-teman. Banyak banget mentor yang ngajarin, banyak banget life coach yang ceritain teknik berbeda-beda.
Yang perlu teman-teman paham adalah mana yang paling bikin Anda bisa memunculkan rasa. Ini yang penting. Gitu. Karena rasa ini energi yang narik sebuah impian terjadi. Gitu. Belum tentu dengan apa yang saya ceritain gitu ya, belum tentu juga dengan apa yang mungkin mentor lain ceritain. Betul. Tapi kita di Kedamaian ID melihat apa yang kita lakukan, yang kita bagiin ini merubah banyak hidup orang. Makanya saya percaya ini lebih baik. Gitu. Yes, Tapi yes, yes. belum tentu yang terbaik. Saya juga membuka diri. Kalau ada lagi yang lebih baik saya mau belajar. Iya. Wah, Oke. sangat happy kalau dapat. Sangat happy, Gitu. benar. Oke, Mas Fadli, thank you ya. Mudah-mudahan Yes, sama-sama, teman-teman Mas terwujud Teguh. semua afirmasi-afirmasi teman-teman ya. Amin. Atau kalau misalnya teman-teman mau numpang nulis di kolom komentar, Mas Teguh, Mas Fadli, saya numpang tulis afirmasi saya Afirmasi ya, jadi di public kolom commitment komentar, dan yes. diaminin sama orang lain. Wah, Betul, boleh. betul. Komen. Boleh. Nanti kita bisa ini ya, kita bantu doa dan siapa tahu cukup menarik sampai kita perlu gali lebih dalam di video Yes, selanjutnya. Wah, yes. oke lah Menarik kalau banget gitu ini ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye. Bye-bye.